ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi informasi gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Kicau Jelata? Senang ketemu lagi dengan teman-teman semua. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kicauan ini aku buka dengan sebuah kutipan kata-kata bijak yang ya entah dari mana ya, pokoknya ingat aja bahwa bukan bentangan sayap burung yang membuat lancarnya atau bagusnya manuver terbangnya seekor burung, bukan karena bentangan sayapnya, tetapi karena keahliannya dalam mengendalikan angin, karena keahliannya dalam membaca arah angin. Ini kata-kata bijak yang selalu melekat di benak Bang Kica. Dan kenapa kata-kata bijak ini keluar atau kembali teringat di bilik memori Bang Kica? Tidak lain dan tidak bukan karena obrolan seorang teman lama, teman sohib, teman akrab yang beberapa hari yang lalu mengajak Bang Kica ketemu dan kita ngopi bareng. Inti dari pertemuan tersebut adalah curhatan atau katakanlah keluhan dari teman tersebut. Intinya beliau menyatakan kenapa hidupku selalu sepertinya diikuti oleh kegagalan demi kegagalan. Apapun yang aku coba untuk usahakan, ujungnya selalu menemui kegagalan. Padahal dibanding kamu, rasanya nggak ada yang kurang dariku. Sekolah kita sama-sama lalui dengan prestasi yang ya tidak buruk, artinya kita di atas rata-rata lah. Pergaulan juga begitu, relasi perkawanan sama, tetapi apa yang kamu peroleh, kok bisa melebihi apa yang aku peroleh. Dalam arti kata, apa yang kamu usahakan selalu atau amat jarang menemui kegagalan, tetapi apa yang aku usahakan seringkali menemui kegagalan. Lebih kurang begitulah cerita atau esensi dari pembicaraan yang mungkin barangkali lebih dari 3 jam. Intinya teman tersebut menyesali kenapa hidupnya tidak diberi keberuntungan demi keberuntungan yang dia dapatkan seringkali dalam setiap memulai sesuatu, katakanlah usaha atau apapun itu, ujungnya adalah kegagalan. Itu menurut persepsi dia. Sepanjang yang aku lihat, yang aku saksikan, sebenarnya nasib dia tidak buruk-buruk amat. Hanya saja barangkali standar dari teman tersebut mungkin melebihi atau melampaui apa yang menjadi standar Bang Kica, standarku. Jadi kadangkala kita seringkali mengukur diri dengan standar kita tanpa kita mengkomparasikan dengan standar yang sama. Barangkali teman tersebut kalau komparasinya atau standar dia itu sama dengan standar Bang Kica atau teman lainnya, tentu yang lahir dari dirinya adalah rasa syukur, rasa senang, rasa bahagia. Karena apa? Karena mendapat anugerah yang ya boleh dibilang memang patut disyukuri. Sepulang dari pertemuan tersebut, Bang Kica mencoba mencari tahu apa yang menjadi penyebab dari tidak, katakanlah, bahagianya teman tersebut dengan kondisi atau keadaan dirinya. Dan ya Bang Kica ya salah satunya yaitu mempunyai standar atau ukuran keberhasilan melebihi dari standar orang kebanyakan atau teman-teman dia yang lainnya, sehingga capaian dia yang saat ini barangkali ya kalau dilihat rata-rata ya samalah dengan kebanyakan teman-teman, dianggap kurang. Lalu yang kedua yang seringkali Bang Kica lihat dari teman tersebut adalah dia cenderung untuk membatasi dirinya, dia menghambat dirinya untuk maju. Jadi dia punya barrier internal yang membuat dia tidak bisa melaju sesuai dengan seharusnya dia bisa melaju.
Barrier internal itu adalah keraguan-raguan dia terhadap kemampuan dia, kapasitas diri dia. Seringkali dia punya planning yang brilian, katakanlah terhadap satu proyek, satu usaha, satu aktivitas. Dan dia pada awalnya bersemangat, berbunga-bunga, berapi-api menceritakan proposalnya, menceritakan rencananya. Begitu antusiasnya dia, tetapi ujung-ujungnya dia tidak melanjutkan apa yang menjadi sesuatu yang dianggapnya bisa katakanlah membuat dia berhasil, membuat dia sukses untuk mencapainya. Dan sesuatu itu bukan karena rintangan eksternal, bukan karena rintangan dari luar diri dia, tetapi justru dari dalam diri dia. Keraguan-raguan yang tidak serta-merta datang saat ini aja, karena personality seseorang itu terbentuk dalam rentang panjang usia, berdasarkan pengalaman, interaksi, berdasarkan lingkungan kecil dulu di rumah, dalam lingkungan seperti apa dia dibesarkan, kemudian ring duanya, teman sepergaulan, sekolah, dan lingkungan yang lebih luas. Nah, satu hal yang kalau Bang Kicak callback memori ke belakang, waktu kecil dulu, teman ini ya seringkali katakanlah kita mau yang simpel saja, memanjat pohon. Katakanlah kita bersama-sama memanjat satu pohon, semua anak bisa melakukannya, tapi teman yang satu ini, meski badannya lebih atletis, meski tingginya melebihi kami semua, tetapi dia mempunyai keraguan-raguan dalam dirinya sendiri. Sehingga dia amat jarang kalau ada dalam satu kondisi kita harus memanjat pohon, dia selalu di bawah. Begitu juga katakanlah berenang di sungai, yang harusnya kita yakin kita bisa mengendalikan diri, tapi teman ini nggak berani. Padahal secara fisik seharusnya dia lebih mampu dari kami. Agaknya itulah yang melekat, membentuk kepribadiannya. Jadi teman-teman, satu pelajaran, satu hikmah yang bisa kita tangkap dari teman Bang Kicak ini, seringkali kita tidak berhasil, kita tidak sukses, kita tidak bisa mencapai sesuatu keinginan yang pada awalnya kita yakin kita bisa mencapainya, bukan karena halangan, hambatan dari luar diri, dari lingkungan, tetapi cenderung dari dalam diri kita sendiri. Sifat tidak percaya diri, sifat ragu-ragu, sifat enggan untuk mencoba, sifat kehati-hatian yang berlebihan. Itulah yang membuat kita tidak akan pernah sampai kepada cita-cita, ide brilian yang pada awalnya kita yakin kita bisa melakukannya. Teman, tentukan tujuanmu, lalu susun rencana untuk mencapai tujuan tersebut, ayunkan langkahmu. Jangan banyak berpikir. Karena berpikir tidak akan pernah membawamu sampai kepada tujuanmu. Tetapi berjalanlah, melangkahlah. Andai kata kita tidak sampai ke tujuan yang kita inginkan, kita impikan, setidak-tidaknya kita sedang berjalan mendekatinya. Hidup hanya sekali, mari bikin berarti. Hidup hanya sesaat, ayo tebar manfaat. Dan satu hal lagi, hidup sungguh tak lama. Jadi rugi kalau kita tidak bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap bahagia.